Tahukah kalian bahwa Sega Genesis pernah mengalahkan Nintendo di Amerika? Ya, di era 90-an Sega sempat menjadi raja di dunia konsol, bahkan menyalip dominasi Nintendo yang saat itu sangat kuat dengan strategi pemasaran yang agresif, teknologi yang canggih, dan tentunya kehadiran maskot legendaris Sonic. Sega Genesis berhasil merebut hati jutaan gamer di seluruh dunia. Di video kali ini kita akan menyelami sejarah lengkap Sega Genesis atau yang lebih dikenal sebagai Mega Drive di luar Amerika. Dari awal pengembangannya, bagaimana Sega mencoba menantang Nintendo hingga puncak kejayaannya sebelum akhirnya tergeser oleh pesaing baru. Di awal 1980-an, Sega adalah raksasa di industri arcade. Mereka dikenal dengan mesin-mesin canggih yang menghadirkan pengalaman bermain terbaik pada masanya. Salah satu teknologi utama yang mereka gunakan adalah Sega System 1, sebuah perangkat keras fleksibel yang mendukung berbagai game populer seperti Choplifter, Flicky, dan Wonder Boy. Dengan kesuksesan ini, Sega terus berinovasi dan mengembangkan Sega System 2, versi yang lebih canggih yang memberikan lebih banyak fleksibilitas kepada para pengembang game. Namun, revolusi arcade Sega tidak berhenti di situ. Pada tahun 1985, mereka memperkenalkan Sega System 16, sebuah lompatan besar dalam teknologi gaming. Berbeda dari pendahulunya yang menggunakan CPU dari Zilog, System 16 menggunakan Motorola 68000, sebuah prosesor 16 bit yang jauh lebih kuat. Ini memungkinkan game dengan grafis yang lebih detail, gameplay yang lebih cepat, dan efek suara yang lebih realistis. Hasilnya, beberapa game arcade legendaris lahir dari teknologi ini, termasuk Shinobi, Golden Axe, dan Altered Beast. Berkat inovasi ini, Sega semakin memperkuat dominasinya di industri arcade, terutama di Jepang. Namun, ada satu tantangan besar yang mulai muncul. Teknologi konsol rumahan semakin berkembang dan semakin banyak orang ingin membawa pengalaman arcade ke rumah mereka. Di pertengahan 1980-an, Sega mulai mencoba peruntungannya di pasar konsol rumahan dengan Sega Master System. Konsol ini sebenarnya memiliki spesifikasi yang lebih unggul dibandingkan Nintendo Entertainment System atau NES, terutama dalam hal grafis dan suara. Namun, meskipun cukup sukses di Eropa dan Australia, Master System gagal menembus pasar utama, Jepang, dan Amerika Serikat. Ada beberapa alasan yang menyebabkan kegagalan ini. Di Jepang, Nintendo sudah menguasai pasar dengan Famicom dan banyak developer game dikunci dengan kontrak eksklusif sehingga tidak bisa merilis game mereka di konsol lain. Sementara itu, di Amerika, Sega menghadapi kesulitan dalam mendistribusikan Master System karena tidak memiliki jaringan pemasaran yang kuat seperti Nintendo. Namun, meskipun gagal menyaingi Nintendo di dua pasar utama tersebut, Sega tidak menyerah. Mereka sadar bahwa masa depan ada di konsol rumahan. Jika mereka ingin bertahan, mereka harus menciptakan sesuatu yang benar-benar baru, sesuatu yang bisa mengalahkan NES dan membuat para gamer melupakan Nintendo. Dan inilah yang membawa Sega ke proyek terbesarnya, Mega Drive atau yang di Amerika dikenal sebagai Sega Genesis. Setelah melihat kesuksesan sistem 16 arcade board, Sega yakin bahwa teknologi arcade mereka bisa dibawa ke konsol rumahan. Jika mereka ingin bersaing dengan Nintendo, mereka harus memberikan pengalaman bermain yang tidak hanya lebih baik, tetapi juga lebih cepat dan lebih imersif. Maka lahirlah proyek yang awalnya dikenal sebagai Mark V, sebuah konsol yang dirancang untuk membawa kehebatan arcade ke ruang tamu. Untuk menjalankan ambisi ini, Sega memilih Motorola 68000 sebagai otak utama konsol mereka. Dengan kecepatan 7,6 MHz, prosesor ini jauh lebih kuat dibandingkan NES yang masih menggunakan prosesor 8 bit. Sebagai tambahan, mereka menyertakan Zilog Z80 sebagai prosesor kedua yang bertanggung jawab untuk mengontrol suara dan kompatibilitas dengan game Master System. Sega juga tidak main-main dalam urusan audio. Mereka memasang Yamaha YM2612 FM synthesizer yang mampu menghasilkan suara berkualitas
kualitas tinggi, serta Texas Instruments SN76489 PSG chip untuk tambahan efek suara. Ini memberikan pengalaman audio yang jauh lebih kaya dibandingkan suara blip-blop yang masih digunakan NES. Di sisi grafis, konsol ini mendukung palet 512 warna dengan up to 61 warna yang bisa ditampilkan di layar secara bersamaan. Dengan tambahan VRAM dan RAM sebesar 64 KB, Mega Drive mampu menghadirkan animasi yang lebih halus dan lebih detail dibandingkan NES. Selain itu, Sega juga memastikan bahwa konsol ini backward compatible dengan Game Master System, memungkinkan pemain lama tetap menikmati koleksi game mereka tanpa perlu membeli ulang. Dengan spesifikasi ini, Sega berhasil menciptakan konsol 16-bit yang tidak hanya lebih canggih dibandingkan NES, tetapi juga lebih dekat dengan kualitas arcade yang mereka inginkan. Setelah melewati tahap pengembangan, Sega akhirnya siap memperkenalkan konsol terbaru mereka. Awalnya, proyek ini diberikan nama Mark V, mengikuti penamaan konsol Sega sebelumnya. Namun, nama itu dianggap kurang kuat dan tidak mencerminkan kehebatan sistem 16-bit yang mereka ciptakan. Akhirnya, Sega memilih nama Mega Drive yang terdengar lebih futuristik dan mencerminkan ambisi mereka untuk menjadi yang terbaik di industri gaming. Mega Drive secara resmi diluncurkan di Jepang pada 29 Oktober 1988. Namun, Sega menghadapi tantangan besar. Nintendo Famicom masih merajai pasar Jepang, dan pada saat yang sama, PC Engine atau TurboGrafx 16 dari NEC juga mulai menarik perhatian gamer. PC Engine mungkin masih menggunakan CPU 8-bit, tetapi memiliki prosesor grafis 16-bit yang mampu menghasilkan konversi arcade yang luar biasa. Sega berharap Mega Drive bisa langsung mendominasi pasar, tetapi kenyataannya tidak semudah itu. Tahun pertama, Mega Drive hanya terjual sekitar 400.000 unit di Jepang, sebuah angka yang cukup baik, tetapi masih kalah dari PC Engine yang semakin populer. Salah satu alasan utama adalah kurangnya game eksklusif yang benar-benar menarik perhatian gamer Jepang. Meskipun peluncuran di Jepang tidak sesuai harapan, Sega tidak menyerah. Mereka tahu bahwa pasar yang lebih besar menanti, Amerika Serikat. Namun, sebelum bisa memasuki pasar Amerika, Sega menghadapi kendala. Nama Mega Drive sudah menjadi merek dagang milik perusahaan lain di sana. Karena itu, Sega harus mencari nama baru untuk konsol mereka. Pilihan akhirnya jatuh pada Genesis, sebuah nama yang mencerminkan kelahiran kembali Sega di industri game rumahan. Sega awalnya mencoba berkolaborasi dengan Atari untuk mendistribusikan Genesis di Amerika. Pada saat itu, Atari masih memiliki jaringan distribusi yang kuat, dan kesepakatan ini bisa saja membantu Sega menembus pasar dengan lebih mudah. Namun, negosiasi gagal karena masalah finansial. Atari lebih tertarik untuk mengembangkan komputer Atari ST mereka daripada berinvestasi dalam konsol baru. Tanpa pilihan lain, Sega akhirnya mengambil langkah besar. Mereka meluncurkan Sega Genesis secara mandiri pada 14 Agustus 1989 dengan harga $189. Peluncuran awal dilakukan secara terbatas di New York dan Los Angeles sebelum akhirnya ekspansi ke seluruh Amerika. Dengan harga yang kompetitif dan teknologi yang jauh lebih canggih dibandingkan NES, Sega berharap Genesis bisa menarik perhatian para gamer Amerika. Sega tahu bahwa memiliki konsol yang kuat saja tidak cukup untuk mengalahkan Nintendo. Mereka perlu strategi pemasaran yang agresif dan pesan yang jelas untuk menarik perhatian konsumen. Maka lahirlah salah satu kampanye marketing paling legendaris dalam sejarah video game, Genesis Does What Nintendo. Kampanye ini dirancang untuk menargetkan remaja dan dewasa muda, kelompok yang mulai merasa bahwa Nintendo terlalu kekanak-kanakan atau family friendly. Sega ingin menciptakan citra bahwa Genesis adalah konsol yang lebih cepat, lebih keren, dan lebih mendekati pengalaman arcade dibanding NES. Dengan slogan ini, Sega secara langsung menantang dominasi Nintendo dan menyoroti keunggulan mereka dalam hal grafis dan gameplay. Selain itu, Sega juga mendapat sekutu penting di industri game, yaitu Electronic Arts atau EA. Saat itu, EA sedang mencari cara untuk masuk ke industri konsol tanpa harus tunduk pada aturan ketat Nintendo. Mereka melihat Sega Genesis sebagai peluang besar dan akhirnya membuat kesepakatan dengan Sega
Sega. Hasilnya, game besar seperti John Madden Football hadir di Genesis, menarik perhatian para penggemar olahraga dan membuka pasar baru bagi Sega. Keunggulan lain Genesis adalah harganya yang lebih terjangkau dibandingkan Amiga dan Atari ST, tetapi dengan kualitas grafis dan suara yang hampir setara dengan arcade. Dengan kata lain, Genesis menawarkan pengalaman arcade di rumah dengan harga yang jauh lebih murah, sesuatu yang sangat menarik bagi para gamer saat itu. Meskipun Sega Genesis mulai mendapat perhatian, mereka masih kekurangan satu hal penting, yaitu maskot ikonik. Nintendo punya Mario yang telah menjadi wajah industri video game sejak tahun 1985. Sega butuh sesuatu yang bisa menyaingi maskot legendaris ini, sesuatu yang cepat, keren, dan benar-benar mencerminkan kecepatan hardware Genesis. Sega mengadakan kontes internal untuk menemukan karakter baru mereka. Dari berbagai ide yang muncul, seorang desainer bernama Naoto Oshima menciptakan karakter bernama Mr. Hedgehog, seekor landak biru yang akhirnya diberi nama Sonic the Hedgehog. Karakter ini terinspirasi dari sepatu Michael Jackson dan warna biru khas logo Sega. Untuk membuktikan kemampuan Sonic, seorang programmer bernama Yuji Naka membuat demo teknis yang menampilkan bola yang berlari dengan kecepatan tinggi melewati lintasan yang berliku-liku. Demo ini menunjukkan potensi kecepatan luar biasa yang bisa dicapai Genesis dan akhirnya dikembangkan menjadi game penuh. Pada 23 Juni 1991, Sonic the Hedgehog resmi dirilis menggantikan Altered Beast sebagai game bawaan Sega Genesis. Keputusan ini awalnya ditentang oleh Sega Jepang yang merasa game sebesar Sonic seharusnya dijual terpisah untuk mendapatkan keuntungan lebih. Namun Tom Collins, presiden Sega of America saat itu, bersikeras bahwa Sonic harus dibundle dengan Genesis untuk menarik lebih banyak pembeli. Keputusan ini terbukti brilian. Sonic menjadi fenomena global dan membantu Sega Genesis menyalip penjualan Nintendo di Amerika Serikat selama 4 tahun berturut-turut. Sega akhirnya memiliki identitasnya sendiri, bukan lagi sekedar pesaing Nintendo, tetapi pemimpin industri yang membawa era baru dalam dunia video game. Kesuksesan Sega Genesis di Amerika tidak berlangsung tanpa perlawanan. Pada 21 November 1990, Nintendo merilis Super Famicom di Jepang, disusul dengan Super Nintendo Entertainment System atau SNES di Amerika pada 23 Agustus 1991. Nintendo masih memiliki basis penggemar yang kuat dan dengan game seperti Super Mario World, mereka kembali menguasai pasar Jepang dengan cepat. Namun Sega tidak tinggal diam. Mereka mempertahankan strategi pemasaran agresif dan terus menggunakan slogan Genesis does what Nintendo don't. Selain itu, mereka memperkenalkan konsep blast processing, sebuah istilah yang sebenarnya lebih merupakan strategi marketing daripada fitur teknis. Sega mengklaim bahwa Genesis mampu memproses grafis lebih cepat dibandingkan SNES, memungkinkan animasi yang lebih halus dan gameplay yang lebih responsif. Meskipun Sega terus unggul dalam kecepatan dan game arcade, SNES datang dengan Street Fighter 2 yang menjadi game fenomenal dan memikat banyak gamer. Sega sempat tertinggal, tetapi mereka segera membalas dengan merilis Streets of Rage yang menjadi alternatif populer untuk penggemar game beat 'em up. Tidak hanya itu, Sega akhirnya mendapatkan lisensi Street Fighter 2 Special Champion Edition di Genesis pada tahun berikutnya, memungkinkan mereka untuk tetap bersaing dengan Nintendo di genre fighting. Pada 1992 sampai 1993, Sega mencapai puncak kejayaan. Genesis berhasil menguasai 55% pasar video game di Amerika, menjadikannya satu-satunya konsol yang berhasil menantang dominasi Nintendo sejak era NES. Untuk beberapa waktu, Sega benar-benar berada di puncak industri game. Dengan kesuksesan Genesis, Sega mulai berpikir lebih jauh bagaimana mereka bisa terus mendominasi industri ini. Salah satu jawabannya adalah Sega CD yang dikenalkan sebagai Mega CD di Jepang. Dirilis pertama kali di Jepang pada 12 Desember 1991, perangkat tambahan ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan grafis dan suara Genesis melalui teknologi CD-ROM yang memungkinkan game dengan kapasitas lebih besar dan kualitas musik yang lebih baik. Namun, meskipun terlihat menjanjikan, Mega CD tidak sukses seperti yang diharapkan. Harga perangkat ini sangat mahal, hampir sama dengan harga konsol baru, sementara pilihan gamenya masih terbatas.
atas. Banyak game yang hanya berupa versi upgrade dari game Genesis biasa dengan tambahan cutscene FMV atau full motion video yang sebenarnya memiliki kualitas gambar buruk karena keterbatasan hardware. Sega juga mencoba inovasi di dunia online gaming dengan memperkenalkan Sega Channel pada tahun 1994. Layanan ini memungkinkan pengguna mengunduh game dan mendapatkan berita terbaru melalui jaringan kabel TV. Ini adalah konsep yang jauh lebih maju dibandingkan zamannya dan menjadi cikal bakal layanan digital seperti Xbox Live dan PlayStation Network di masanya. Selain itu, Sega juga meluncurkan Genesis Nomad pada tahun 1995, sebuah versi portable dari Sega Genesis dengan layar bawaan, memungkinkan pemain memainkan game Genesis di mana saja. Sayangnya, seperti Mega CD, Nomad juga gagal di pasaran karena harganya yang mahal dan daya tahan baterai yang sangat boros. Memasuki pertengahan 1990-an, Sega mulai kehilangan arah. Awalnya mereka adalah perusahaan yang agresif dan inovatif, tetapi kesuksesan Sega Genesis justru membuat mereka terlalu percaya diri. Alih-alih fokus mengembangkan konsol penerus yang solid, Sega malah terjebak dalam strategi bisnis yang membingungkan dengan merilis terlalu banyak perangkat tambahan untuk Genesis. Selain Mega CD atau Sega CD yang sudah lebih dulu gagal menarik perhatian gamer, Sega kemudian merilis 32X pada tahun 1994, sebuah add-on yang diklaim bisa mengubah Genesis menjadi mesin 32 bit. Sega melihat tren menuju era 32 bit sebagai peluang dan ingin menawarkan opsi murah bagi pemilik Genesis untuk meningkatkan konsol mereka tanpa harus membeli perangkat baru. Sayangnya, keputusan ini menjadi bencana besar. 32X hanya memiliki sedikit game eksklusif, sulit dikembangkan dan segera ditinggalkan oleh developer. Lebih parah lagi, Sega Saturn, konsol 32 bit generasi berikutnya, diluncurkan tidak lama setelah 32X, membuat perangkat ini tidak relevan lagi pada saat itu. Sementara itu, Sony PlayStation atau PS1 yang dirilis pada tahun 1994 mulai menarik perhatian dunia dengan grafis 3D yang revolusioner dan dukungan luas dari developer pihak ketiga. Nintendo 64 menyusul pada tahun 1996 dengan inovasi 3D gameplay yang lebih maju. Sega yang dulunya mendominasi industri game kini mulai tertinggal jauh dalam persaingan. Sega telah kehilangan keunggulannya. Konsumen kebingungan dengan banyaknya produk mereka. Developer game enggan berinvestasi pada perangkat yang tidak jelas masa depannya, dan akhirnya Sega Genesis yang dulu begitu berjaya mulai tersingkir dari pasar. Pada 1997, Sega resmi menghentikan produksi Genesis setelah hampir satu dekade berada di pasar. Meskipun begitu, konsol ini masih terus dijual dalam berbagai bentuk oleh distributor pihak ketiga hingga akhir 1990-an. Total penjualan Genesis mencapai 40 juta unit di seluruh dunia, angka yang sangat mengesankan, tetapi masih kalah dari Super Nintendo yang berhasil terjual 49 juta unit. Namun, meskipun era Genesis telah berakhir, warisannya tetap hidup. Banyak game klasik seperti Sonic the Hedgehog, Streets of Rage, dan Phantasy Star terus dikenang sebagai beberapa game terbaik sepanjang masa. Bahkan hingga era modern, game-game Genesis masih terus dirilis ulang dalam bentuk kompilasi resmi, emulator digital, dan versi mini dari konsolnya. Sega Genesis bukan hanya sekedar konsol, ini adalah revolusi yang berhasil mengubah industri game dan menantang dominasi Nintendo di era 90-an. Dengan teknologi yang canggih, strategi pemasaran yang agresif, dan kehadiran Sonic the Hedgehog sebagai ikon legendaris, Genesis menciptakan warisan yang masih bertahan hingga hari ini. Meskipun Sega akhirnya kalah dalam persaingan dengan Sony dan Nintendo, pengaruh Genesis tetap hidup dalam berbagai rilis ulang, kompilasi game klasik, dan adaptasi modern. Bahkan banyak gamer baru masih tertarik untuk mencoba game-game legendaris dari era keemasan ini. Bagaimana dengan kalian? Kenangan apa yang kalian ingat dengan Sega Genesis? Atau jika belum pernah memainkannya, game apa yang paling ingin kalian coba? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika kalian suka konten-konten kayak gini. Jika kalian tertarik dengan video seperti ini dan ingin tahu sisi gelap Flappy Bird, kalian bisa klik thumbnail yang muncul di layar. Dan sampai jumpa beberapa saat lagi.